Oke, sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya series yang minggu lalu Ci Angel udah sampaikan. Kalau Ci Angel kemarin sudah sampaikan tentang autentik dan progresif ya, tapi bukan Kristen progresif. Amin. Ya, autentik tapi kita harus terus berprogres. Nah, hari ini kok akan melanjutkannya ke value yang berikutnya. Boleh next. Oke, sebelum kita belajar, saya pengen kita sama-sama menyamakan persepsi tentang nilai. Ya, karena sekali lagi ada banyak gereja, setiap gereja punya panggilan, ada banyak komunitas, tapi ada nilai-nilai yang begitu berbeda. Dan oleh karena itu kita buat satu series khusus untuk membahas nilai supaya kalian tahu persis apa sih penekanannya di sini. Ya, sekali lagi nggak ada gereja yang sempurna, adanya adalah gereja yang terus mau disempurnakan. Amin. Dan saya berdoa biarlah nilai ini membantu kita untuk terus disempurnakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, when the values are clear, the decision are easier. Kenapa sih nilai penting? Karena nilai adalah hal-hal yang dianggap penting atau dijadikan standar atau acuan dalam mengambil keputusan. Ya, jadi nilai ini penting untuk ada nggak cuma di komunitas. Biasanya kalau kalian bekerja di perusahaan, biasanya juga ada nilai-nilai. Biasanya mereka akan taruh di tembok visi, misi, dan nilai-nilai. Biasanya mereka akan lakukan seperti itu. Jadi nggak cuma di perusahaan, tapi juga di gereja dan bahkan di keluarga. Kita perlu punya nilai. Apa yang dianggap penting di rumah ini? Apa yang dianggap penting di komunitas ini? Apa yang dianggap penting di dalam perusahaan ini? Kalau misalkan yang penting cuan, nggak penting jujur, ya udah berarti kita bisa ngapain aja yang penting cuan, yang penting untung. Walaupun dengan cara-cara yang nggak jujur, dengan cara-cara yang salah. Apa yang penting di rumah ini? Oh, yang penting kamu selalu kelihatan di gereja. Oh, kalau gitu ya udah, yang penting aku selalu hadir aja. Hidup pribadiku nggak terlalu penting. Hidup pribadiku nggak terlalu diurusin. Jadi yang penting aku cukup menjawab, gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, cukup kayak gitu, ya udah. Kalau cuma yang di permukaan yang dianggap penting, maka kita juga akan bersikap hanya untuk menampilkan yang baik saja di permukaan. Makanya values yang dibagikan minggu lalu bicara soal autentik. Autentik itu bukan hanya di permukaan, tapi sebuah kedalaman. Amin. Kita pengen semua orang yang datang ke sini, datangnya nggak pakai topeng. Walaupun memang nggak ada yang beneran pakai topeng. Tapi datang dengan apa adanya. Ya, karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita untuk tetap membiarkan kita terus apa adanya. Artinya setelah kita diterima oleh kasih Tuhan, kita perlu untuk berprogres. Oleh sebab itu pada saat Yesus berhadapan dengan perempuan yang kedapatan berzina, Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Yesus mengampuni perempuan ini, tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Yesus juga berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus menerima apa adanya, tapi Yesus berpesan kamu harus making progress dan gak terus-terusan buat dosa. Nah, hal yang sama berlaku buat kita semua di tempat ini. Amin. When the values are clear, the decision are easier. Karena kalau nilainya jelas, maka itu akan memudahkan kita mengambil keputusan. Yang berikutnya. Nah, ini poin-poin yang minggu lalu, boleh nanti juga didengarkan di YouTube channel kita untuk sermon yang minggu lalu. Next saja. Nah, hari ini kita akan fokus tentang hal ini. Relational to be significant. Coba sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Relational to be significant. Nah, be relational artinya memberi diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Perhatikan kata memberi diri. Ya, karena kita bisa aja ada di sebuah komunitas, tapi nggak memberi diri untuk membangun hubungan. Kita bisa hadir, datang, pulang, even kamu bisa datang ke cool, tapi kamu nggak memberi diri untuk membangun hubungan. Kamu cuma cukup datang, tapi kamu nggak mau berinteraksi, bahkan nggak mau menceritakan tentang hidupmu. Atau mungkin di fase yang lebih jauh, nggak mau mendengar apapun advice orang atas hidupmu. Jadi kamu nggak memberi diri sebenarnya. Kamu cuma hadir. Ya, ada perbedaan antara cuma hadir sama memberi diri untuk membangun hubungan. Bukan cuma dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Nah, be significant artinya berupaya hidup menjadi berkat. Jadi kita berusaha apapun yang kita lakukan, kita nggak cuma diberkati,
tapi kita juga menjadi berkat buat orang lain. Dan itu juga align dengan visi yang ada di gereja kita. Boleh next? Nah, perhatikan gambar ini. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri teman-teman, itu bicara seperti huruf I. Ya. I ini identik dengan apa sih? Atau garis vertikal ini identik dengan orang yang cuma mau membangun hubungan secara vertikal sama Tuhan. Aku yang penting kan aku sama Tuhan. Jadi dia akan sangat put much effort untuk menjadi dekat dengan Tuhan, tapi dia nggak mau terlalu peduli dengan hubungan secara horizontal dengan sesamanya. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang teman-teman lihat, seperti huruf I, maka hubungan dengan Tuhannya akan lebih berpusat kepada I, me, and myself. Ya. Jadi dia akan tetap berdoa, tapi coba aja lihat doanya. Mostly doa orang yang gak pernah membangun hubungan secara horizontal, doanya itu lebih egois, lebih egosentris, lebih ke diri sendiri. Dia akan tetap berdoa, tapi Tuhan tolong aku, berkati aku, pimpin aku, me, myself, and I. Nah mungkin ada orang yang lain, oh kalau aku sangat suka kok berkomunitas, membangun relasi dengan sesama. Ya, malah nggak tahan gitu kalau di lift berdua nggak ngajak ngobrol rasanya gatel tuh mulut ya. Mungkin ada yang kayak gitu di taksi, di Grab, mana-mana deh. Pokoknya selalu pengen membuka obrolan, which is sebenarnya bagus. Tapi kalau cuma berhenti di situ selalu akan ada yang kurang. Ya seperti gambar ini, notasi sebelah kanan teman-teman itu seperti notasi minus atau kurang. Jadi mau gimana pun kamu baiknya sama orang lain, di dalam dirimu akan selalu merasa ada kurang, ada sesuatu yang kosong. Karena sebenarnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan kombinasi dari keduanya. Berikutnya, firman Tuhan bilang seperti ini, next. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama. Itu yang vertikal, hubungan kita sama Tuhan. Nah yang menarik di sini dikatakan begini, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang itu, yang mana nih maksudnya? Yang pertama tadi. Jadi hukum yang kedua equally important with the first one. Ya, the second one equally important. Kalau ditanya yang mana lebih penting, dua-duanya sama penting. Tapi kalau ditanya yang mana duluan, yang pertama adalah vertikalnya dulu, hubungan dengan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua yang sama pentingnya dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, jadi clear Tuhan mau kita punya relationship sama Tuhan, tapi juga itu harus bisa dilihat buahnya pada saat kita memiliki hubungan dengan sesama kita. So ada yang vertikal dan horizontal dan kita harus bangun keduanya. Yang mengerti boleh katakan amin. Jangan sampai kita rohani banget tapi aneh sendiri gitu. Aneh sendiri dalam arti bukannya karena kamu hidup kudus kamu jadi aneh sendiri ya. Misalkan kamu saking holy-nya di rumah, satu keluarga kamu belum ada yang percaya Tuhan, jangan sampai kamu tuh jadi malaikat yang tidak tersentuh sama anggota keluargamu. Ayo makan, puasa mah, wis. Ayo kita pergi ke mall, haram itu mah. Yeah. Jadi jangan sampai tuh kayak, nyentrik banget ya, ngerti ya? Emang sih bertuhan, tapi jadinya seram. Ya kalau kamu terlalu vertikal, nggak bangun yang horizontal, kamu jadi seram, jadi aneh. Padahal Yesus kurang rohani apa coba? Orang dia Tuhan, jelas dia rohani, ya kan? Tapi lihat dia bisa masuk sama semua orang, baik yang ahli Farisi orang Farisi ahli Taurat, sampai orang berdosa, sampai ke anak-anak. Amin. Jadi harusnya semakin rohani kita sebenarnya ya, harusnya semakin asik kita juga secara horizontal. Tapi asiknya nggak kompromi sama dosa. Yang mengerti katakan amin. Nah, biarlah itu jadi value yang terus kita kembangkan di komunitas ini. Next. Nah, kita akan belajar sama-sama apa yang terjadi pada saat Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Waktu saya renungin ini, saya mendapat pengertian seperti ini. Yesus kan adalah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya menurut teman-teman nih, Yesus perlu nggak dibantuin sama manusia? Enggak. Selama Yesus mau pelayanan di dunia, dia sebenarnya bisa tanpa murid-muridnya. Karena dia Tuhan, dia pun bisa perintahkan malaikat-malaikatnya untuk tolongin dia.
Jadi sebenarnya dia nggak terlalu penting banget untuk membangun relationship sama orang lain. Tapi kenapa dia tetap memanggil murid-murid yang pertama, the first follower. Kenapa dia tetap ngumpulin 12 murid? Coba aja lihat ceritanya. Dari 12 murid itu bukannya bantuin, seringkali malah nyusahin. Iya kan? Ada murid-murid yang gara-gara mereka ditolak waktu melewati Samaria, desa Samaria, langsung murid-muridnya datangin Yesus bilang gini, Tuhan gimana kalau kita turunin api aja dari langit? Keren gitu. Tapi sadis kan? Ya, terus ada muridnya yang sudah begitu dipercaya pegang keuangan, pegang kasnya untuk pelayanan. Ujung-ujungnya dicolongin, bahkan ending-endingnya murid itu juga yang menjual Yesus. Iya kan? Bukan nolongin kan? Nyusahin. Petrus yang selalu pertama, spokesperson, selalu ngomong dulu, selalu komen dulu. Waktu Yesus mau disalib, Yesus sudah ceritain, aku akan ditangkap, dianiaya. Dia juga yang pertama bilang begini, jangan sampai hal semacam itu terjadi. Terus tahu Yesus jawab apa? Enyahlah kau iblis. Karena apa yang kamu pikirin bukan apa yang Tuhan pikirin, tapi apa yang manusia pikirkan. Terus pada saat Yesus mau ditangkap, malam sebelum Yesus ditangkap, dia juga bilang begini, yang lain nanti bakal tinggalin sekalipun aku gak akan tinggalin. Masuk penjara, mati pun siap. Hari haknya, dia juga menyangkal Yesus 3 kali. Terus kalian tahu, waktu Yesus dalam perjalanan nih, dalam pelayanannya, murid-murid itu bukan ngobrolin pelayanan, tahu apa yang dia obrolin? Topiknya adalah siapa yang terbesar di antara kita. Kurang ajar gak? Mestinya Yesus yang terbesar, ya kan? Ini murid-muridnya sibuk, kira-kira siapa ya nanti yang paling hebat di antara kita ya? Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Yesus panggil murid-murid pertamanya ini, apa gunanya sih? What's the point? Yesus mau dibantuin, yang ada nyusahin, ya kan? Tapi ternyata inilah jenis relationship yang Yesus mau tunjukkan. Waktu kita bangun hubungan, manusia-manusia ini ya, seringkali di dunia bangun hubungan untuk apa sih? Supaya aku diuntungkan, benar gak? Aku bangun hubungan sama dia lah, siapa tahu nanti kalau aku ada perlu aku bisa minta tolong, bangun networking, supaya dia bisa nanti taruh modal, ya jadi ordal, ya apapun itu deh, bantu kasih lowongan kerja, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi tahu cara pikir Yesus tentang relationship, waktu dia mau bangun hubungan sama orang, dia mau membangun hubungan karena dia mau menambah nilai dalam kehidupan orang tersebut. Yang mengerti katakan amin. Beda ya, antara kamu bangun hubungan, kamu pengen diuntungkan, sama kamu bangun hubungan untuk menguntungkan orang lain. Beda gak? Itu yang Yesus lakukan. Yesus gak cari murid-muridnya untuk keuntungan dia. Justru sebenarnya Yesus cari murid-murid yang pertamanya untuk menguntungkan murid-muridnya. Supaya murid-muridnya berubah. Supaya murid-muridnya nanti jadi murid Kristus sejati. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya berdoa begini, setiap kita yang ada di komunitas ini, di gereja ini, waktu kamu punya hubungan sama seseorang, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, selalu pikir begini, gimana caranya supaya hubungan ini, aku bisa memberkati kamu. Bukan berarti kita harus lebih kaya dulu ya, untuk berkatin dia. Kamu sudah punya harta terbesar di dunia. Dan harta itu adalah pengenalanmu sama Yesus. Itu udah lebih dari segalanya. Dan kamu membangun hubungan dengan harapan suatu hari nih, aku bisa menceritakan tentang Yesus di saat yang tepat. Aku bisa mendoakan dia. Jadi hubungan ini bukan to gain something from others, but to give the best things in this world to others. That is Jesus. Amin. Nah, jadi jangan salah paham ya. Oh, relation. Oh, kita diajak bikin networking sama orang-orang. Enggak. Bukan untuk keuntungan kita. Kita akan ikutin teladan Yesus. Waktu kita bangun hubungan sama seseorang. Apa perlunya ya aku ajak si A ketemu? Apa perlunya aku ajak B ketemu? Biasanya orang datang ketemu si A, ketemu si B, ujung-ujungnya dia punya agenda. Tapi coba bayangin kalau kita semua di tempat ini, kita nggak punya agenda untuk keuntungan kita. Justru kita mencari jembatan untuk menguntungkan hidup orang itu. Bukan dengan ekonomi, bukan dengan apapun itu. Yang terutama adalah dengan kasih Kristus. Karena kita mengenal Yesus. Amin. Nah ini yang Yesus lakukan. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Next. The next day, Jesus walked right past where John and 2 of his disciples were standing. John di sini bukan Yohanes murid Yesus. John di sini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini kan punya panggilan mempersiapkan jalan untuk datangnya Mesias, Juru Selamat.
yaitu Yesus. Nah, pada saat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis tuh ngomong seperti ini. Look, there is God's sacrificial lamb. Jadi setiap kali ada Yesus ya, Yohanes Pembaptis selalu bilang begini, lihat itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi akhirnya lama-kelamaan apa yang terjadi, murid-murid Yohanes Pembaptis unfollow Yohanes Pembaptis, terus follow Yesus. Itu yang terjadi. As soon as John's two disciples heard this, karena ini bukan yang pertama kali, jadi sudah berulang kali, they immediately left John and began to follow a short distance behind Jesus. Sebenarnya kalau mau ceritain ini aja udah banyak hal yang bisa dipelajarin. Ya, dan untuk dimengerti bersama, Yohanes Pembaptis tidak merasa insecure murid-muridnya pindah dari dia. Murid-muridnya nggak diambil dari dia. Justru adalah sebuah kehormatan kalau Yesus, murid-muridnya Yohanes Pembaptis akhirnya bisa jadi murid-muridnya Yesus. Dikatakan seperti ini di komentari. He was perfectly satisfied. He di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sangat puas dengan murid-murid ini meninggalkan circle-nya dan mengikuti Yesus. It fulfill his ministry, it did not take away from it. Justru pelayanannya tergenapi waktu murid-muridnya akhirnya mengikuti Yesus. Jadi dia nggak insecure, dia nggak marah. Makanya keluar statement ini kalau kalian baca ya. Kalau kalian pernah dengar kalimat seperti ini, biarlah aku semakin berkurang dan dia yang semakin bertambah. Itu kalimat dari siapa sih? Yohanes Pembaptis. Ya. Dan apa yang terjadi? Yohanes yang ini Yohanes murid Yesus ya. Dan Andreas, dua orang ini akhirnya follow a short distance behind Jesus. Sama-sama katakan short distance. Lihat ya, mereka nggak berani manggil, mereka nggak berani bilang, Yesus daftar dong gitu ya. Jadi murid, mereka cuman nguntilin aja gitu, ngikutin, tapi dari jarak yang dekat. Oke, dari jarak yang dekat. Nah, apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Next. Jesus turned around and saw they were following him and asked, "What do you want?" Jadi Yesus akhirnya berbalik dan bertanya sama mereka, apa yang engkau cari, apa yang kau mau, what do you want? Nah, untuk dimengerti di sini juga Yesus bukan nengok dengan emosi gitu ya. Mau apa lu? Enggak kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Ya, Yesus tidak melakukan hal itu. Perhatikan, Yesus di sini adalah orang pertama yang memulai percakapan. Amin. Dia tahu betapa paisenya Andreas dan Yohanes tadi. Jadi Yesus berusaha memulai percakapan. Nah, itu menunjukkan Yesus adalah pribadi yang relational. Amin. Dia memberi diri untuk membangun hubungan sama orang. Dan itu ditunjukkan dengan praktis sekali waktu dia mengajak bicara. Jadi sebenarnya nada bicara Yesus itu bukan what do you want? Bukan gitu ya. Mau apa lu? Tapi sebenarnya seperti ini kurang lebih. Hey, what do you want? How can I help you? What do you seek for? Ya, hey, ada apa? Ada apa yang bisa aku bantu? Kamu lagi cari apa? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebuah percakapan yang bersahabat. Karena Yesus ini adalah pribadi yang tidak pernah membuang orang. Katakan amin. Tahu dari mana? Yohanes 6 ayat 37 bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ingat, Yesus tidak pernah buang orang. Pada saat ada orang datang sama dia, sebobrok apapun, sejelek apapun, dia tidak pernah buang orang. Dia akan membangun relationship dengan orang tersebut. Dan Yesus juga bukan orang yang kasar, kecuali sama orang munafik. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, seperti yang dia sampaikan di Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sekali lagi, itu untuk meneguhkan bahwa momen ini tidak ditanggapi Yesus dengan kasar, dan tidak dengan bermaksud membuang orang atau menghalang-halangi hubungan antara Yesus dengan dua orang yang sedang mengikuti dia. Oke, yang di sini mengerti boleh katakan amin. Nah, perhatikan, tapi pertanyaan ini perlu ditanyakan kepada setiap kita yang hari ini mau mengikuti Yesus from a short distance. Pertanyaan apa? What do you want? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu mau? Because many people want to have a relationship with God for their own agenda. Karena banyak orang mau mengikut Tuhan, mau punya hubungan sama Tuhan with their agenda. Mereka punya agenda-agenda mereka.
Beberapa dari antara kita mungkin mau mengikuti Yesus karena kita takut. Kita takut apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Kita perlu pegangan, kita perlu jaminan. Dan that's why kita mau cari Tuhan. Jadi kita cari Tuhan untuk perlindungan, kita cari Tuhan mungkin karena kita punya sebuah doa, kita butuh mujizat, kita butuh disembuhin, kita butuh kuasa dalam pelayanan, atau mungkin kita butuh a way out from a big problem. Ya. Atau sebenarnya kita simply just want to be with Jesus. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, coba renungin. Kalau Yesus ada di hadapan kita sekarang, dan Yesus bertanya, what do you want? Even the fact that you come today, bahkan faktanya kamu datang hari ini. Kalau Yesus ada di hadapanmu saat ini, dan dia bilang begini, dia menoleh, hey, what do you want? How can I help you? Kira-kira jawaban apa yang kita berikan? Bukan berarti kalau kamu butuh didoakan, butuh pertolongan, itu hal yang salah. Tapi Yesus mau lebih dari hal tersebut. Lihat jawaban murid-muridnya. They responded, Rabbi, which means master, teacher, where are you staying? Jadi murid-muridnya bilang begini, Guru, di manakah engkau tinggal? Nah, Yesus menjawab seperti ini, come and discover for yourself, come and see yourself, ayo ikut aja. So they went with him and saw where he was staying, and since it was late in the afternoon, sekitar jam 4 sore pada saat itu, dan akhirnya, this is the beautiful statement from the book of John chapter 1 ya, they spend the rest of the day with Jesus. Jadi Yesus tentunya, dia sanggup menjawab semua yang kamu minta. What do you want? Dia bisa jawab itu karena dia Tuhan. Amin. Tapi hopefully itu bukan at the top of your list. Bukan tentang permintaan kamu. Karena murid-murid di sini menjawab dengan tepat. Murid-murid tidak bicara soal berikan aku kuasa, aku mau jadi murid yang terkenal dengan bisa melakukan mujizat. Murid-murid dua orang ini meminta sebuah hubungan dengan Tuhan. Mereka mau spend the rest of the day with Jesus. Dan itu poin yang pertama. Next. Relational to be significant principle. Number 1 ya. Jesus seeks something relational than transactional. Ya, Tuhan Yesus merindukan sesuatu yang sifatnya lebih relational than transactional. Karena saya percaya kamu sendiri gak suka sama orang atau temen yang datang cuman ada maunya doang. Ya, mengerti katakan amin. Yang pernah merasakannya boleh dipendam saja ya. Ya, Jesus seek something relational. Karena kalau lu cuma datang cari mau aja, waktu punya agenda aja, ya semua orang juga begitu. Tapi dia mau lihat, do you really want to have a relationship with me? Or just wants to have a transaction with me. Ya, nah saya berdoa kita, kalaupun dulu pertama kali kita kenal Yesus, kita punya agenda, kita punya request list yang kita ajukan sama Tuhan supaya Tuhan jawab. Saya berdoa biarlah hari demi hari kita bergeser kepada sesuatu yang lebih relational. Orang-orang yang punya kerinduan untuk membangun relationship sama Tuhan, dia akan tetap stay with God, even doanya tidak dijawab. Yang mengerti katakan amin. Mereka gak akan marah sama Tuhan. Mereka gak akan melepaskan iman percaya mereka sama Tuhan pada saat transaksinya tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. So you can see what kind of person you are. Ya, apakah kamu stay with him? No God, aku gak punya list apa-apa. Ada sih, tapi ini gak penting-penting banget. More important things, I want to spend the rest of my life with you. Amin. Dan biarlah itu jadi jawaban kita. Next. Nah, perhatikan ya, John and Andrew show that they were seeking only him. Still, perhatikan ini, as we grow closer to him, we will be astounded by what he has in store for us. Ya, sekalipun Yohanes sama Andreas ini tidak mau apa-apa, dia cuma pengen mencari pribadi Yesus, pengen punya relationship. Tapi tetap aja, seiring Yohanes sama Andreas semakin dekat sama Tuhan,
Yohanes sama Andreas itu menerima banyak sekali dari Tuhan. Ya, bahkan mereka jadi murid-murid yang luar biasa dan melakukan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Nah, hal yang sama berlaku buat setiap kita yang ada di sini. Waktu kamu seek relationship with God, that's the key, ya, itu kuncinya. Tapi kamu juga akan terkaget-kaget pada saat kamu semakin dekat sama Tuhan, bahkan apa yang kamu belum minta sama Tuhan sudah disediakan. Bahkan apa yang baru kepikiran nih, belum di request, belum disampaikan, Tuhan sudah sediakan. Amin. It happens. It happens. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik gak cuma ngasih waktu diminta, tapi Bapa yang baik menyediakan segala yang diperlukan anaknya, bahkan sebelum anaknya minta. Contoh nih, kayak Tobias, dia mau sekolah. Dia gak perlu tuh datang bilang, Pak aku mau sekolah. Ya kalau dia sadar, dari sejak kecil dia udah minta sekolah. Coba kalau dia gak minta-minta. Pas dia datang udah umur 12, Pak mau sekolah. Lah, iya ya. Dia nggak mikirin itu, kita orang tuanya yang mikirin itu. Amin. Itu yang terjadi. So, balik lagi, itu yang dilakukan. Waktu kamu seek relationship, kamu juga akan terkaget-kaget dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kamu. Next. Nah, apa yang terjadi? One of the two disciples, yang tadi itu namanya Andreas, yang satu namanya Yohanes. Dan mereka akhirnya, khususnya Andreasnya ya, Andreas bilang begini, he first found his brother Simon Peter and told him, we have found the anointed one. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Jadi Andreas setelah dia spend the rest of the day, spend his time with God, apa yang terjadi? Dia menjadi begitu signifikan terhadap hubungan lain yang dia miliki. Dia punya hubungan sama yang namanya Simon Petrus. Nah, karena dia udah punya relationship sama Yesus, spend the day with God, ya, even maybe just one day, ya, atau one night gitu ya, dari sore sampai malam dia ngobrol-ngobrol sama Yesus. Apa yang terjadi? Dia menjadi begitu signifikan terhadap hubungan yang dia miliki dengan orang lain. Dan itu membuat dia nggak tahan untuk mengenalkan temannya sama pribadi yang dia baru kenal yang namanya Yesus. Terus dia bilang begini, coba perhatikan ya, we have found the anointed one. Tahu dari mana? Kalau kita udah ketemu orang yang diurapi. Kalau kalian baca, anointed one itu di terjemahan lainnya disebutnya Mesias. Mesias, we have found the Mesias. Mesias ini adalah nubuatan orang-orang Yahudi di perjanjian lama bahwa nanti akan datang seorang yang akan menyelamatkan bangsa Israel, jadi raja atas Israel. Dan itu adalah Yesus. Nah, si Andreas yakin banget dan dia berusaha meyakinkan orang lain dan dia membawa Simon to meet Jesus. Nah, apa yang terjadi next? Ini yang semestinya terjadi dalam setiap kita yang punya hubungan sama Tuhan. Those who is relational with God will be moved to be relational with others. Kita yang punya hubungan sama Tuhan sejatinya akan digerakkan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Sama seperti Andreas. Dan perhatikan, setiap kali Andreas disebut di Alkitab, khususnya di kitab Yohanes, Andreas selalu membawa seseorang. Perhatikan ya, Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Di situ adalah cerita Andreas membawa anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Itu jadi momen yang sangat signifikan karena pada saat itu mereka harus memberi makan 5.000 orang. Siapa yang bawa? Andreas. Lalu Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Andreas bersama dengan Filipus membawa beberapa orang Yunani untuk bertemu Yesus. Sekali lagi, orang yang punya hubungan sama Tuhan nggak mungkin bisa tahan untuk tidak membangun hubungan sama orang. Supaya orang-orang yang kita miliki hubungan dengannya akhirnya bisa kenal Yesus. Kehidupan Andreas menjadi begitu signifikan dengan setiap relationship yang dia miliki. Ya, bayangin ya, Petrus bisa kenal Yesus karena Andreas. Oke. Dan Andreas ngenalin Yesus ke Petrus dengan begitu yakin. Karena Andreas spend time with Jesus. Pertanyaannya gini, coba renungin. Kenapa seringkali kita nggak yakin ngenalin Yesus sama orang lain? Nggak jadi deh. Mau ajak orang ke gereja aja susahnya banget. Kenapa sih? Bisa jadi jangan-jangan ya, coba pikirin. Jangan-jangan kita nggak yakin siapa Yesus itu.
Kalian lihat, Andreas begitu yakin siapa Yesus, dia adalah the anointed one, dia itu Mesias, dan dia nggak sabar, dia langsung kenalin sama salah satu temannya yang namanya Petrus. Mungkin sampai hari ini kita punya teman yang sampai hari ini nggak pernah kenal Yesus dari kita. Kenapa? Apakah kamu juga ada keraguan? Mungkin ada di antara kita ya, ragu sama benar nggak sih Tuhan baik? Nanti kalau aku kenalin ke Tuhan baik, aku sendiri ngerasa Tuhan belum seperti yang aku harapkan. Atau mungkin ada beberapa di antara kita, atau mungkin banyak di antara kita gak berani ngenalin Yesus ke orang lain, karena kita merasa kita gak cukup baik. Jadi setelah kita kenalin, terus nanti orang itu yang sudah kenal kita lama akhirnya merasa, lu udah kenal Yesus lama, tapi kok hidup lu juga begini-begini aja. Nah, tapi kuncinya bukan di situ guys. Kuncinya adalah, do you spend your day with Jesus? Karena orang yang spend waktunya, kalian lihat ya, Yohanes di situ, Petrus di situ, Andreas di situ, mereka juga nggak sempurna kok waktu membawa orang lain kepada Yesus. Mereka juga nggak sempurna. Di dalam perjalanan mereka lah yang ribut, siapa yang terbesar di antara kita, ayo kita turunkan api dari langit. Tahu nggak itu siapa yang ngomong? Itu Yohanes juga yang ngomong, ayo kita turunkan api dari langit untuk membakar orang-orang di Samaria ini. Jadi lihat ya, orang-orang itu juga akhirnya dalam perjalanannya mereka masih berprogres kok. Tapi itu nggak menghentikan mereka untuk mengenalkan Yesus. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada saat Andreas mengenalkan Yesus kepada Simon Petrus? Ini yang terjadi next. When he gazed upon Andrew's brother, jadi waktu Yesus melihat Simon, dia bilang begini, he prophesied to him, you are Simon and your father's name is John, but from now on everyone will call you Cephas, which means Peter the rock. Jadi perjumpaan dengan Yesus membuat Petrus menerima identitas dan destininya. Ya, mengerti katakan amin. Perjumpaan Petrus dengan Yesus membuat Petrus akhirnya diubahkan identitasnya. Kalian tahu arti nama Simon itu artinya ilalang. Di bahasa Inggrisnya juga diartikan one who hears. Artinya begini, dia adalah orang yang seringkali diombang-ambingkan seperti ilalang. Ilalang itu ditiup angin ke sini ya ikut ke sini, ditiup angin ke sana ya ikut ke sana. Jadi dia dengerin orang, the one who hears, kan arti nama Simon itu. Dia dengerin orang terlalu banyak ke sana, ya dia akan ikut ke sana. Dia dengerin orang terlalu banyak ke sini, dia akan ikut ke sini. Jadi dia nggak punya pendirian yang teguh. Tapi Yesus ganti namanya, he changed the name of Simon to become Cephas, yang artinya batu karang yang teguh. Amin. Dan itu terjadi pada saat Petrus ketemu Yesus. Siapa yang berjasa di sini? Andreas. Nah, yang menarik, kamu tuh nggak usah takut dan khawatir. Karena changes in others' life is not your responsibility. Kalau kamu kenalin seseorang sama Yesus, itu bukan tanggung jawab kamu untuk memastikan orang ini hidupnya berubah. Amin. Aku udah kenalin Yesus nih sama dia nih. Kok dia gak berubah ya? Apa salahku ya? Apa salahku ya? Kamu gak usah mikir kayak gitu. Itu bukan tanggung jawabmu untuk mengubah seseorang. Amin. Tanggung jawab Yesus untuk mengubah orang itu. Bagian kita adalah just to meet them. Oke, ketemuin mereka. Supaya mereka punya encounter moment sama Tuhan. Jadi di sini jangan ada yang merasa pressure. Kalau kamu lagi pengen kenalin sama seseorang sama Yesus, pengen mengajak orang tersebut untuk kenal Yesus, ingat, tanggung jawab perubahan dalam hidup orang itu bukan di kamu, tapi di Tuhan. Amin. Next. The next day, nah perhatikan, the next day tadi udah ketemu Yohanes, Andreas, Simon yang artinya akhirnya namanya diganti jadi Peter. Lalu the next day Jesus decided to go to Galilee where he found Philip. Nah, di sini menariknya Yesus memberi contoh. Bisa aja seringkali seseorang membawa orang lain untuk mengenal Yesus. Tapi itu tidak membatasi kalau Yesus juga bisa mendatangi seseorang di mana orang itu berada. Amin. Ya, ada orang-orang yang mungkin kenal Yesus itu bukan karena diajak orang lain, tapi dijumpai Tuhan di mana dia berada. Dan waktu dia udah punya encounter sama Tuhan, dia akan cari orang yang dia tahu pengikut Kristus. Kayak kesaksian yang kemarin kita dengar waktu Ko Robin ya, cerita di sini, I'm chosen. Pada saat dia kenal Yesus, pada saat dia kan nggak tahu siapa tuh Bapak, tapi di situ dia dengar suara. Lalu dia cari orang Kristen supaya bisa bantuin dia ngenalin siapa sih Bapak yang dimaksud ini. Jadi Tuhan bisa pakai seseorang untuk mengenalkan kita kepada Yesus, tapi Tuhan juga bisa menjumpai orang itu dimanapun dia berada. Jesus could also find you right where you are. Dan apa yang terjadi?
Sekarang si Philip udah kenal Yesus, dia bawa temannya lagi. Next. Philip went to look for his friend Nathanael. Oke. Philip went to look for his friend namanya Nathanael and told him we have found him. Lihat ya, semua orang yang habis ketemu Yesus itu begitu yakin kalau Yesus ini adalah orang yang dijanjikan. Yang sudah ditulis ceritanya di perjanjian lama. We have found the one we have been waiting for. Kita udah ketemu nih orang yang ditunggu-tunggu selama ini. Namanya Yesus, anak Yusuf from Nazareth. He is the one who Moses and the prophets prophesied will come. Dia adalah orang yang Musa dan nabi-nabi lainnya nubuatkan bahwa orang ini akan datang. Dia adalah Mesias dan namanya adalah Yesus. Dan lihat ya, itu yang terjadi waktu orang punya hubungan sama Tuhan, dia akan digerakkan. Philip moved to bring something significant on his relationship with his friend. Jadi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita akan terus digerakkan, diingetin sama Roh Kudus. Kamu gak boleh keep ini sendirian. You have to bring something significant kepada orang lain yang belum kenal Yesus. Dan lihat responnya. Lihat responnya next. Nathanael sneered. Sneered itu mencibir ya. Nathanael bilang gini, Nazareth, what good things could ever come from Nazareth? Hah, dari Nazareth? Yesus dari Nazareth? Emang ada hal baik yang bisa datang dari Nazareth? Kenapa sih Nathanael ngomong dengan judgmental seperti ini? Karena Nazareth adalah daerah di mana orang-orang Galilea itu tinggal. Yesus sendiri pun berbicara dengan dialek bahasa Aram dari Galilea. Nah, orang-orang Galilea ini dianggap tertinggal. Jadi dari kota-kota lainnya, Nazaret dan Galilea ini dianggap tuh tertinggal dari kota-kota lainnya. Jadi kayaknya gak mungkin deh ada sesuatu yang baik datang dari kota yang jelek gitu. Dan bahkan di kitab Yesaya dikatakan, the land of Gentile peoples, those surrounded with great darkness. Tanah di mana orang-orang tuh dikelilingi dengan kegelapan yang begitu hebat. Jadi gak mungkin kan ada seseorang yang dinanti-nantikan datang dari tempat semacam itu. Lihat ya, there will be resistance. Waktu kamu mau membawa sesuatu yang signifikan, Yesus kepada orang lain, expect there will be resistance. Udah deh, harapin siap-siap bakal ada orang yang, Yesus, dulu gue juga kenal Yesus. Orang gereja itu justru yang bikin gue kecewa dan kepahitan. Makanya keluarga gue sekarang tinggalin, balik ke agama yang lama dan lain sebagainya. There will be many stories yang membuat mereka tuh resistant sama Tuhan. Tapi kuncinya ini, but let the encounter overcome it. Amin. Gak usah dijelasin panjang lebar, cukup bilang come and let's find out. Ya udah, come and see for yourself. Come and see for yourself. Jangan dari kata orang, coba lihat, coba alamin sendiri. Dan apa yang terjadi next? When Jesus saw Nathanael, akhirnya ketemu nih, encounter Jesus with Nathanael. Yesus ngomong begini, here comes a true son of Israel, an honest man with no hidden motive. Keren banget gak? Yesus ngelihat orangnya muncul nih, terus langsung bilang inilah orang Israel sejati. Lihat ya, gak ada tuh penghakiman. Ini nih orang yang gak percayaan nih, yang mencibir katanya gak ada yang baik muncul dari Nazaret. Yesus gak ngomong kayak gitu ya. Yesus bilang apa? Here comes a true son of Israel, orang Israel sejati yang jujur dan gak punya motivasi yang tersembunyi. Terus Nathanael langsung kaget dan berkata, but you never met me, you have never met me. Kamu gak pernah ketemu aku, how do you know anything about me? Kok bisa kamu tahu, kok bisa kamu ngomong begitu? Lihat ya, waktu firman Tuhan datang, strongholdnya si Nathanael yang berpikir gak ada sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret itu langsung diruntuhkan. Nah, lihat ya apa yang Yesus katakan. Next. Jesus answered, Nathanael, right before Philip came to you. Sebelum Filipus datang ke kamu dan ngajak kamu untuk ketemu aku. I saw you sitting under the shade of a fig tree. Aku melihat kamu duduk di bawah pohon ara. Duduk di bawah bayangan daun dari pohon ara tersebut. Terus Nathanael langsung kaget. Teacher, you are truly the son of God, the king of Israel. Kok tiba-tiba langsung berubah gitu ya? Emang ngapain si Nathanael ini di bawah pohon ara? Sampai pas Yesus bilang, aku udah lihat kamu waktu kamu duduk di bawah pohon ara. Dia langsung tiba-tiba percaya gitu.
langsung bilangnya, "Teacher, you are truly the Son of God." Kalian tahu apa yang terjadi? Ada beberapa catatan. Apa sih sebenarnya yang Nathanael lakukan di bawah pohon ara? Perhatikan ini ya. Sitting under the fig tree matter very personally to Nathanael. Kita nggak tahu persisnya sebenarnya apa yang dilakukan Nathanael, tapi yang pasti Nathanael melakukan sesuatu yang sangat personal, private, ya, di bawah pohon ara tersebut. Perhaps he was confessing to God his love and his desire to God. Bisa jadi pada saat itu Nathanael itu lagi berdoa, confessing kasihnya kepada Tuhan. Or he was meditating on the scripture that speak of the coming Messiah. Atau ternyata dia di bawah pohon ara itu lagi bermeditasi, merenungkan kitab-kitab perjanjian lama yang isinya menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang adalah Yesus. Dan ternyata itu memang yang dilakukan oleh Nathanael. Kamu akan tahu nanti di ayat-ayat berikutnya. Ya, jadi apa yang sebenarnya dilakukan Nathanael? Nathanael lagi merenungkan firman Tuhan perjanjian lama yang ada isi nubuatan tentang kedatangan Yesus. Dan Tuhan bilang gini, I saw you sitting under the shade of a fig tree. Next, apa sih maksudnya? Next, sit under the fig tree adalah istilah yang hari ini sekarang dipakai oleh orang Yahudi untuk orang-orang yang sedang merenungkan firman. Jadi sekarang rabi-rabi Yahudi itu bilang kalau sit under the fig tree itu istilah untuk orang yang sedang merenungkan firman Tuhan. Dan yang kok mau tekankan di sini adalah setiap kali kita di sini sedang merenungkan firman, lagi baca Alkitab, God see you. Amin. God sees you. Dia melihat kamu. Dia memandang kamu. Ya, tadi pagi di JC kok juga bilang, dia bukan pakai bombastic side eye gitu ya. Lirik. Bukan. Dia melihat, berarti dia memandang, full eyes on you, on your face. Setiap kali you want to have a relationship with God, by reading the Bible, you are sitting under the fig tree, and there He saw you. Jadi di situ si Nathanael langsung kaget dan dia bilang, oh no, I know, berarti kamu beneran. Karena waktu di bawah pohon ara itu, aku lagi membaca tentang kedatangan Mesias. Dan kamu bisa ngomong, I saw you where you are sitting under the fig tree. So there he is, you are the king of Israel. Langsung dia bilang begitu. Dan kalian lihat kalimat selanjutnya Yesus ngomong gini. Ini yang tadi pagi kok nggak share di GC. Jesus answered, do you believe simply because all told you I saw you sitting under the fig tree? Kamu bilang, kamu percaya sekarang gara-gara aku bilang kamu duduk di bawah pohon ara. Terus Yesus bilang gini, you will experience even more impressive things than that. Kamu akan lihat hal-hal yang jauh lebih besar dari itu. I prophesy to you. Aku bernubuat the eternal truth. From now on, you all will see an open heaven and gaze upon the Son of Man like a stairway reaching into the sky with the messenger of God climbing up and down upon him. Kalian tahu waktu Yesus ngomong ini, Yesus tuh mengutip perjanjian lama. Karena di perjanjian lama, Kejadian 28 ayat 12 sampai 13 cerita tentang Yakub ya. Pada saat dia sedang lari. Jadi Yakub itu kan lari dari Esau karena dia mengambil berkat kesulungan. Dia pergi, akhirnya dia sampai di satu tempat, dia tertidur. Waktu dia tidur, Kejadian 28 ayat 12 sampai 13. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Oke, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi pada saat Yesus bilang begini, Yesus itu sebenarnya lagi bernubuat kepada Nathanael. Lihat ya, waktu kamu bermeditasi, merenungkan firman, aku melihat kamu. Dan kamu percaya, kamu akan lihat hal yang lebih besar. Dan hal yang lebih besar itu, bagi Andreas dan murid-muridnya adalah akan terjadi open heaven. Akan ada tangga dari bumi ke surga. Kalian tahu tangganya itu bukan benda. Tangganya itu adalah pribadi yang namanya Yesus. Ya, ingat ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi
Yesus menjadi tangga yang membuat kita orang-orang yang ada di dunia ini akhirnya bisa sampai kepada Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus. Terus di sini dibilang malaikat-malaikat. Tapi di terjemahan lainnya di sini juga dibilang the messenger of God climbing up and down upon him. Ya. Akan ada orang-orang yang dipakai untuk bisa menyentuh surga dan membawa kerajaan surga itu turun di bumi. Dan orang-orang itu punya akses ke surga karena darah Yesus, the blood of Christ. Next. Nah, ini poin yang terakhir. There are many other significant things for those who sit under the fig tree. Amin. Ada jauh lebih banyak lagi hal-hal yang Tuhan akan kerjakan buat orang-orang yang mau duduk di bawah pohon ara. Artinya orang-orang yang mau membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Amin. There will be many impressive things given to you. Kamu akan melihat surga terbuka dan kamu akan punya akses untuk datang kepada Tuhan dan membawa kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Dan dari komentar yang saya baca dituliskan begini, bisa jadi dan kemungkinan besar itu salah satu bagian yang direnungkan oleh Nathanael di bawah pohon ara tadi. Jadi Yesus tuh ngutip apa yang dia baca, makanya dia langsung percaya. Dan itu membuat Nathanael diubahkan. Coba perhatikan hal-hal ini. Next. Lihat ya, sebuah hidup yang relational. Dari Yohanes Pembaptis membawa Andreas untuk mengenal Yesus. Dan akhirnya Andreas bisa berkata, Yesus adalah Mesias. Sebuah hidup yang relational dari Andreas membawa seseorang lain yang bernama Petrus untuk bisa kenal Yesus. Dan gara-gara itu, identitas Petrus diubahkan dan tujuan hidupnya diberikan. Yang tadinya ilalang, akhirnya jadi batu karang. Walaupun tetap perlu melewati proses dan berprogres. A relational life of Philip membawa seseorang yang resistant, yang judgmental, namanya Nathanael, to know Jesus. And akhirnya Nathanael langsung menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. How about you and me? How about you and me? How about our relational life? Apakah kita sudah menjadi Andreas untuk seorang Peter? Apakah kita sudah menjadi Filipus untuk seorang Nathanael? Kalau kita memang sungguh punya hubungan sama Tuhan, gak mungkin kita gak tergerak untuk membawa Yesus kepada orang lain. Amin. We will move and bring the significant, that is Jesus himself, to others. Dan perhatikan, Jesus seeks something relational dan transactional. Dan pesannya adalah ini. Yuk, mulai. Start to have a relationship with God and sit under the fig tree. Amin. Yuk mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Sering-seringlah duduk di bawah pohon ara. Gak usah bikin pohon di rumah kalian. Ya, kalian cukup buka Alkitab. Karena setiap kali kamu duduk di bawah pohon ara, alias baca Alkitab, God see you, God saw you. Amin. Dan Tuhan melihat kamu dengan, kalian tahu kalau doa berkat ada kalimat begini, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalian tahu apa artinya atau apa yang dialami oleh orang yang dilihat sama Tuhan? Kamu akan melihat kasih karunia, kamu akan melihat damai sejahtera. Kalian bayangin gak ada seseorang yang terkenal, sangat terkenal, datang ke kota ini, dia mau bikin sebuah konser. Terus suatu kali kamu kenal orang itu, tapi kalau orang itu gak lihat kamu sama aja dengan orang-orang lainnya. Tapi waktu dia ngelihat kamu, terus dia bilang gini, Chandra, ini teman saya nih waktu SD, ayo sini Chan. Kalian tahu apa yang terjadi? Waktu face to face contact itu terjadi, ada favor, bener gak? Oh dia temannya, ya boleh, kalau gitu boleh masuk.
boleh tunggu di VIP room deh, karena ternyata temannya. Iya ini teman saya waktu SMA saya di Batam nih. Tadi SD, sekarang SMA, ya kan? Ya pokoknya ini teman saya lah gitu. Ya gimana kabar? Boleh dikasih masuk, kenapa? Karena dia melihat dan akhirnya ada favor, ada anugerah di situ, ada kasih karunia di situ. Ngerti ya? Jadi kalau kamu baca Alkitab, kamu gak cuma sit under the victory actually. You sit under the favor of God. I mean, you sit under the peace of God. And it will bring your life change. Dan waktu itu terjadi, kamu gak akan tahan untuk simpan itu sendirian. You will become significant to your other relationship. Kamu akan jadi signifikan sama hubunganmu dengan orang tuamu. Kamu akan jadi signifikan sama hubunganmu dengan teman-teman di kantormu. Kamu akan jadi signifikan dengan pasanganmu. Kamu akan jadi signifikan, kamu akan berubah, menghasilkan buah. And changes start to happen. Next. So I will close with the summary. Jesus seeks something relational dan transactional. Okay, Yesus mencari hubungan. Dan orang yang memiliki hubungan selalu akan tergerak. Sejatinya dia akan selalu tergerak untuk membangun hubungan sama orang lain, supaya Yesus yang ada dalam dirinya bisa mengalir dalam hidup orang tersebut. And there are many other significant things. Apa aja kok many other significant things-nya? Salah satunya favor, peace of God. Tapi I leave it blank there. Ya, saya biarin itu kosong, biar Tuhan yang mengisinya dalam hidupmu. Ada banyak hal yang Tuhan mau kasih nanti, but He want to see you sit under the victory, under the shade of the victory, ya, di bawah bayang-bayang dari pohon ara itu. Next. Nah, ini yang mau kita lakukan. Saya tahu di awal tahun kita sudah bahas tentang kita baca Alkitab 1 tahun. Saya nggak tahu berapa banyak dari antara kita yang masih melakukannya. Ya, waktu itu dikasih 2 pilihan, boleh selesai Alkitabnya setahun atau 2 tahun. Yang penting dibaca secara berurutan. Saya juga ada skip dan bolong-bolongnya. Ya, walaupun saya full time, saya juga skip dan bolong-bolong. Tapi saya tetap berusaha baca lagi dan lagi. Setiap kali ada yang terjadi skip. Nah, jadi buat yang sudah menjalankan dan masih menjalankan, teruslah menjalankannya. Tapi bagi yang belum mulai sama sekali di tahun ini, kamu bisa mulai dengan Bible Plan ini. Bible Plan ini hanya 16 hari, setiap hari cuma baca 1 pasal. Baca 1 pasal itu di kitab Roma gak nyampe 5 menit. Kalau kamu bilang kamu gak ada waktu bahkan 5 menit buat Tuhan, keterlaluan memang. Ya. Jadi 16 hari, dan apa yang terjadi setiap hari akan ada devotional, renungan, dan pembacaan 1 pasal per hari. Lakukan 16 hari and see what God do when He sees you sit under the victory. Amin. Dan saya berdoa gak cuma nanti setelah 16 hari habis itu gak baca Alkitab lagi, tapi biarlah ini menjadi starting point-nya. Dan ini adalah kitab Roma. Nah, kitab Roma adalah kitab yang spesial buat saya pribadi, bukan karena saya ngerti semua isinya, tapi karena saya ingat suatu kali saya pernah baca kitab Roma. Pada saat di pasal terakhir, pasal 16, saya selesai baca, tiba-tiba saya nangis. Nangisnya tuh bukan meneteskan air mata ya, tapi banjir, sesegukan gitu. Di saat itu saya lagi baca Alkitab sendirian, gak ada orang, kita gak lagi komsel, gak lagi ibadah, jadi gak ada pemusik, gak ada pendeta, there is nobody there ya. Dan saya bahkan gak pasang musik dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi benar-benar pure cuman baca. Tapi saya tahu itu Tuhan. Hadirat Tuhan yang membuat saya nangis sejadi-jadinya. And that is such a beautiful moment. Makanya saya gak bisa lupa kitabnya itu kitab Roma. Karena saya ingat waktu itu saya selesaiin baca kitab Roma. Dan saya berdoa, when you start to read this Bible every single day, sit under the fig tree, kamu juga mengalami encounter dengan Tuhan. Amin. Waktu kamu encounter dengan Tuhan, expect your identity will be changed by God. Seperti Petrus. Expect Tuhan akan ngomong, inilah orang Kristen sejati. Di dalamnya gak ada motivasi yang jahat. Seperti dia ngomong sama Nathanael, this is the true son of Israel. An honest man. No hidden motive. Iya kan? Itu kan kata-kata yang, kok kamu bisa ngomong kayak gitu kan? Kamu gak pernah ketemu aku. Expect it will happen when you start to read the Bible. Roh Kudus akan ngomong sesuatu di hati kalian. And you change your identity. It gives your life destiny. Amin. Okay. Dan the last one,
Next. Banyak di antara kita sering bilang gini, oke kok, aku usahakan, aku coba ya kok. Tapi saya berdoa gini, saya gak mau kalian coba, saya mau kalian train yourself, latih. Apa bedanya training and trying? Trying itu kamu coba sekali, kamu coba 2 kali, kamu susah, kamu gak lakukan lagi. Kamu coba 3 kali, kamu gagal, kamu gak lakukan lagi. Tapi kalian tahu bedanya dengan training? Kalian tetap lakukan sampai akhirnya bisa. Ya, mengerti kata amin. So choose training instead of trying. Ya, stop telling yourself, I try God. No, I will train myself supaya aku bisa duduk di bawah pohon ara, membangun hubungan sama Tuhan, and become significant to others. Amin. I will train myself. Yuk kita bangkit berdiri.